wabarakatuh. Hai, kami dari kelompok 2. Di video kali ini kami ingin menjelaskan mengenai teknologi ramah lingkungan bidang energi berupa sel surya atau solar cell. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Jihan Furaida Ihlila, nomor absen 14. Saya Van Rizka Andriani, nomor absen 10. Saya Siti Hardianti Fitratul Nur Harifat, nomor absen 31. Saya Santia Perdamaian, nomor absen 30. Berikut penjelasan kami mengenai sel surya. Sel surya pertama kali ditemukan oleh Alexandre Edmond Becquerel, seorang ahli fisika Prancis pada tahun 1839. Awalnya dilakukan dengan cara menyinari dua buah elektrode menggunakan berbagai macam cahaya. Kemudian pada tahun 1879, seorang insinyur Inggris menemukan bahwa selenium dapat mengubah cahaya matahari langsung menjadi listrik. Pada tahun 1894, Charles Fitts menemukan sel surya untuk pertama kali, yaitu sebuah bahan semikonduktor selenium yang dilapisi dengan lapisan tipis emas. Hingga pada tahun 1980, perkembangan penelitian sel surya ini masih cenderung rendah. Kemudian pada tahun 1985, University of South Wales, Australia memecahkan rekor efisiensi sel surya mencapai tingkat 20% di bawah sinar matahari langsung. Di Indonesia sendiri, efisiensi sel surya telah meningkat secara drastis, yaitu pada tahun 2000, efisiensi tersebut telah mencapai rekor angka 20%. Pada pertengahan tahun 2010-an, angka tersebut naik hingga 35%. Dan uji laboratorium baru-baru ini menunjukkan bahwa angka tersebut telah mencapai 50%. Sel surya merupakan sebuah alat yang tersusun dari material semikonduktor yang dapat mengubah sinar matahari menjadi tenaga listrik secara langsung menggunakan photovoltaic cell. Tegangan yang dihasilkan satu buah sel surya sangat kecil, sekitar 0,6 volt tanpa beban atau 0,45 volt tanpa beban. Pada umumnya sel surya sangat tipis, seperti selembar kertas, dan terbuat dari silikon yang dimurnikan. Jenis-jenis sel surya ada 3. Yang pertama adalah monokristalin, yang kedua adalah polikristalin, dan yang ketiga adalah thin film solar cell. Material penyusun sel surya umumnya terdiri dari 5 bagian. Yang pertama adalah substrat atau metal backing, yang kedua adalah material semikonduktor, yang ketiga adalah kontak metal, yang keempat merupakan lapisan antireflektif, dan yang kelima overglass atau enkapsulasi. Saat ini telah banyak yang menggunakan perangkat sel surya ke berbagai penggunaan. Misalnya sebagai sumber listrik untuk kalkulator, mainan, lampu penerangan, pompa air, hingga pembangkit listrik. Dan bahkan bisa digunakan untuk menggerakkan satelit yang mengorbit bumi kita. Salah satu contoh pengaplikasian sel surya adalah untuk lampu penerangan jalan. Seperti gambar di samping merupakan lampu penerangan jalan yang menggunakan tenaga surya. Bahan penyusun lampu yang bertenaga surya yang pertama adalah panel surya, yang kedua solar changer controller, yang ketiga adalah baterai, dan yang keempat lampu LED. Cara kerja sel surya pada lampu penerang adalah ketika sinar matahari menembus sel surya, sinar memberi energi pada elektron bermuatan negatif dan mendorong ke ruang bermuatan positif. Setelah itu, ruang bermuatan positif memindahkan aliran elektron sebagai arus searah atau DC yang disalurkan langsung ke sel surya atau baterai, di mana energi disimpan sehingga dapat digunakan pada saat mendung atau malam hari. Anda perlu menghindari penempatan lampu surya di tempat teduh karena dapat mempengaruhi efisiensi pengisian cahaya matahari. Dengan berbagai manfaat dari penggunaan tenaga surya, alangkah baiknya kita mengganti alat-alat di sekitar kita dengan alat-alat yang bersumber energi listrik dari tenaga surya. Dengan begitu, kita akan mengurangi penggunaan energi fosil yang kini di Indonesia tergolong masih tinggi. Karena jika kita mengandalkan energi fosil yang di Indonesia
diperkirakan akan habis 15 tahun ke depan jika digunakan secara berlebihan seperti sekarang. Kita harus menegaskan bahwa lingkungan yang bersih adalah lingkungan yang jauh dari ulah serakah manusia. Cukup sekian penjelasan sel surya dari kami. Buah kelapa dibagi-bagi, dipotongnya pakai gerigi. Barang siapa boros energi, pasti hidupnya akan merugi. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.